Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Kenikmatan sehat, kenikmatan umur, dan yang paling besar adalah kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, walaupun kita masih dalam suasana pandemi wabah COVID-19, akan tetapi alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan umur kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Tibalah saatnya pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita membahas bab yang ke-14, atau bab berikutnya adalah bab da'watul walidain. Bab tentang doa kedua orang tua. Kalau pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas kewajiban seorang anak mendoakan kedua orang tua, maka saat ini kita akan membahas tentang bab peran doa kedua orang tua untuk anak. Babu da'watil walidain, bab tentang doanya kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kedua orang tua kita itu sering mendoakan kita. Kedua orang tua kita pasti sering mendoakan kita semua sebagai anaknya. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya doa kedua orang tua untuk anaknya itu mustajab. Doa kedua orang tua untuk anak itu adalah merupakan termasuk di antara doa yang mustajab. Oleh karena itu kita sebagai anak sebaiknya sudah seyogianya kalau kita sering meminta doa. Minta doa kesuksesan, minta doa kebaikan kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita doanya mustajab. Ya. Dan kita pun juga hendaknya berusaha sebagai anak, berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai kedua orang tua kita mendoakan keburukan. Karena doa kedua orang tua kita mustajab. Jangan sampai kita didoakan kedua orang tua kita dengan doa keburukan. Karena doa apapun yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita kepada kita, baik itu doa kebaikan, doa keburukan, itu mustajab. Oleh karena itu, kita sebagai anak hendaknya berusaha melakukan kiat-kiat bagaimana agar kedua orang tua kita itu selalu mendoakan kebaikan untuk kita, dan jangan sampai kedua orang tua kita mendoakan keburukan kepada kita. Rasulullah SAW di dalam kitab ini, penulis yaitu Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua buah hadis.
Hadis yang pertama, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Thalasu da'awatin mustajabatun lahun, la syakka fihin, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidain ala waladihima." Ada 3 doa yang mustajab, kata Nabi. Ada 3 doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan Allah. La syakka fihin, tidak ada keraguan, pasti dikabulkan, mustajab. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa seorang musafir. Wa da'watul walidain liwaladihima, yang ketiga, doa kedua orang tua untuk anaknya. Inilah 3 doa yang Nabi sampai mengatakan mustajabatun lahunna la syakka fihin. 3 doa yang dikabulkan oleh Allah, mustajab. Tidak ada keraguan, sampai-sampai Nabi mengatakan la syakka fihin. Ini menunjukkan sebuah kepastian. Karena tidak ada keraguan. Berarti 3 doa ini pasti mustajab, selagi tidak ada penghalang. Mari kita ulas satu persatu 3 doa ini yang mustajab ini. Doa yang pertama adalah kata Nabi da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Yang dimaksud di sini seperti penjelasan para ulama, doa orang yang teraniaya ala man zalamahu. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi untuk orang yang berbuat zalim kepadanya. Bahkan para ulama mengatakan wa in kana fajiran, walaupun orang yang teraniaya itu mendoakan keburukan orang yang menganiaya dirinya, yang mana status orang yang teraniaya ini sebenarnya dia orang fajir, bukan orang soleh. Ya. Kenapa demikian? Kenapa orang fajir, orang yang tidak soleh, ketika dizolimi orang lain, kemudian dia mendoakan orang yang menzolimi, kok dikabulkan oleh Allah, padahal dia orang yang ahli maksiat misalkan. Dikatakan oleh para ulama, fafujuruhu ala nafsihi, kefajiran dia, perbuatan maksiat yang dia lakukan itu urusannya dengan dirinya sendiri, dirinya dengan Allah. Adapun orang yang berbuat aniaya kepada dirinya, menzalimi dirinya, merampas haknya, melanggar haknya, itu hak Adam. Ya. Maka di sana ada hukum tersendiri. Orang yang teraniaya itu kalau berdoa, mendoakan orang yang menganiaya dirinya, maka mustajab. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman untuk berdakwah ke Yaman, Abu Musa al-Ash'ari diberi wasiat-wasiat oleh Nabi. Di antara wasiat yang Nabi berikan kepada seorang Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang mulia, yang mengemban amanah dari Nabi berdakwah ke Yaman, apa di antaranya? Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Dan hati-hatilah engkau wahai Abu Musa. Takutlah engkau wahai Musa terhadap doanya orang yang teraniaya. Artinya kamu ketika berdakwah di Yaman jangan sampai kamu berbuat zalim kepada orang lain. Karena perbuatan zalim yang kamu lakukan kepada orang lain, kemudian orang lain yang kamu zalimi itu berdoa kepada Allah untuk dirimu, maka doa yang dia panjatkan itu tidak ada penghalang dengan Allah. Langsung sampai kepada Allah dan Allah pasti akan mendengar dan mengabulkan. Itu sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari diingatkan oleh Nabi, hati-hati, takutlah kamu terhadap doanya orang yang terzolimi. Padahal beliau sebagai seorang sahabat yang mulia, sahabat pilihan Nabi untuk mengemban dakwah ke Yaman, bukan sembarangan. Ya, karena di zaman Rasulullah SAW, orang yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi da'i, diutus, dikirim ke daerah-daerah untuk berdakwah, itu sahabat pilihan, sahabat yang pilihan, sahabat senior. Itu saja dikasih peringatan oleh Nabi, hati-hati kamu,
Takutlah kamu terhadap doanya orang yang terzalimi. Ya. Belum lagi nanti kalau kita baca hadis-hadis yang lain, begitu banyak hadis-hadis yang memberikan ancaman kepada kita agar jangan berbuat zalim. Seperti dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu akan menjadi sebuah kegelapan di hari kiamat. Ya, itu yang pertama, yaitu doa yang mustajab yang disebutkan Nabi. Yang pertama adalah doanya orang yang teraniaya kepada orang yang menganiaya dirinya. Doa yang mustajab yang kedua yang disebutkan oleh Nabi adalah da'watul musafir. Doanya seorang musafir di saat dia sedang berada di perjalanan. Seseorang ketika sedang berada di tengah perjalanan jauh, pada saat dia sedang di perjalanan jauh, itu saat itulah kalau dia berdoa kepada Allah dikabulkan, mustajab. Dengan catatan perjalanan jauhnya ini adalah perjalanan bukan untuk bermaksiat. Sehingga para ulama mengatakan fi safarin jaiz la yu'sallahu ta'ala fi. Perjalanan jauh, musafir ini menempuh perjalanan jauh yang diperbolehkan, bukan perbuatan maksiat. Ya. Makanya kalau kita menempuh perjalanan jauh, hendaknya di perjalanan jauh itu hindari perbuatan maksiat. Tapi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Perjalanan jauh kemanapun, kita berbanyak di perjalanan jauh. Ketika kita sedang di atas kereta, ketika sedang di atas bis, ketika kita sedang di atas kapal, ketika sedang di atas pesawat, banyak-banyak berdoa kepada Allah kebaikan. Karena itu waktu yang mustajab. Kemudian doa yang ketiga yang dikabulkan oleh Allah, mustajab, pasti dikabulkan dan tidak ada keraguan, adalah da'watul walidain ala walidihima. Doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di depan tadi sudah saya sampaikan, kita sebagai anak hendaknya sering-sering minta doa kepada orang tua kita. Minta doa kebaikan. Minta doa kesuksesan, minta doa berbagai kebaikan kepada ibu kita, minta didoakan. Jangan malu-malu datang kepada ibunya, jangan malu-malu datang kepada ayahnya untuk meminta didoakan, wahai ibu, tolong doakan aku, wahai bapak, tolong doakan aku, dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai ada rasa malu, karena ini adalah satu kebaikan, karena doa kedua orang tua mustajab. Ya. Kemudian sebaliknya, jangan sampai kita sebagai anak itu didoakan keburukan oleh kedua orang tua kita. Karena ketika kedua orang tua kita mengangkat tangannya mendoakan anaknya, pasti dikabulkan, baik itu doa kebaikan ataupun doa keburukan. Nah, dari satu sisi kita berusaha agar mendapatkan doa kebaikan dari kedua orang tua, dari satu sisi kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin jangan sampai dapat doa keburukan. Jangan sampai kita didoakan jelek oleh kedua orang tua kita. Nah, tentunya di sini kita harus tahu gimana caranya. Bagaimana agar kedua orang tua kita ini tidak mengangkat kedua tangannya mendoakan keburukan kepada kita. Tentunya jawabannya apa? Kita hendaknya pandai-pandai mengambil hati ibu bapak kita, mencari ridho. Ya, ingat Nabi dalam hadis lain mengatakan ridallah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtu walidain. Ridho Allah digantungkan kepada ridho kedua orang tua. Kemurkaan Allah pun digantungkan kepada kemurkaan kedua orang tua. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hendaknya semaksimal mungkin berusaha semampu kita mencari ridho kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita ridho, kita akan didoakan kebaikan. Ketika kedua orang tua kita ridho kepada kita, kita pasti akan didoakan. Kita minta doa kebaikan akan selalu didoakan. Bahkan kita tidak minta doa pun akan didoakan setiap hari. Dan itu sudah fitrah. Fitrah kedua orang tua yang selagi masih memiliki fitrah yang lurus, pasti dia selalu berharap kepada Allah agar putra-putrinya diberikan kebaikan. Berdoa kepada Allah agar putra-putrinya dihindarkan dari berbagai keburukan. Ya, makanya di dalam Al-Quran sampai-sampai diabadikan sebuah doa yang diajarkan oleh para nabi zaman dahulu. Rabbana hablana, kan? Min azwajina, terus wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang pertama adalah kita sebagai anak hendaknya mencari ridho orang tua kita.
agar kedua orang tua kita mendoakan kebaikan kita dan jangan sampai mendoakan keburukan. Kalau kedua orang tua kita mendoakan keburukan, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya, gimana caranya supaya kedua orang tua kita tidak mendoakan keburukan kita? Ya, kita berusaha mencari ridho mereka. Ya, mencari ridho mereka. Kemudian kita sebagai orang tua, kita sebagai anak juga sekaligus orang tua karena kita punya anak. Kita para orang tua yang memiliki putra putri, hendaknya kita berusaha menahan diri. Jangan sampai kita doakan keburukan anak-anak kita. Karena pasti kita pun akan merasakan dampaknya, walaupun ya, yang kita doakan buruk supaya mendapatkan keburukan adalah anak kita, tapi ketika anak kita tertimpa keburukan, pasti kita sebagai orang tua juga akan turut merasakan. Ya. Minimalnya kita akan bersedih. Minimalnya kita akan menyesal, kenapa saya doakan anak saya keburukan sehingga anak saya jadi celaka. Dan tentunya orang tua yang masih memiliki fitrah yang lurus, masih memiliki nurani, tidak akan tega, tidak akan pernah tega mendoakan kejelekan untuk anaknya, tidak rela anaknya celaka, tidak rela anaknya binasa. Pasti semua orang tua yang masih memiliki nurani, orang tua yang masih memiliki fitrah yang lurus, selalu berharap, bahkan berdoa kepada Allah agar anaknya dijadikan orang-orang yang sukses, agar anaknya dijadikan orang-orang yang baik, diberikan kebaikan dan dihindarkan dari berbagai keburukan dan malapetaka. Ya. Nah, oleh karena itu kita statusnya sebagai anak, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang akan membuat kedua orang tua kita marah sehingga keluar doa dari kedua orang tua kita, doa keburukan untuk kita, na'udzubillah min dzalik. Dan ketika kedua orang tua kita sudah terlanjur mendoakan keburukan kepada kita, maka hendaknya kita segera meminta kepada ibu bapak kita mencabut doanya tersebut. Kemudian ada satu poin yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, ya. Doa kedua orang tua dikabulkan ketika mendoakan anaknya, ini bisa dalam bentuk doa secara langsung, dan bisa juga dalam bentuk ucapan-ucapan yang itu nanti bisa bermakna doa. Makanya orang tua harus hati-hati. Jangan mudah mencaci, mengumpat, memaki anak. Ya. Makanya salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah ketika orang tua, sepasang orang tua dianugerahi anak oleh Allah, maka pertama kali diperintahkan untuk memilihkan nama terbaik. Karena nama bagian dari doa. Kita diberikan anak, laki-laki atau perempuan oleh Allah, pilihkan nama yang terbaik. Kata para ulama, al-ism minad doa. Nama untuk anak, memberi nama untuk anak ini bagian doa. Makanya para ulama banyak menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, ketika sudah terlanjur orang tua memberikan nama kepada anak dan namanya jelek, itu harus diganti. Wajib diganti. Mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian orang tua memberi nama anak itu nggak mikir panjang, ya, tidak melihat, memperhatikan makna yang terkandung dalam nama itu baik ataukah buruk. Ya, saya pernah dapat informasi dari teman dulu waktu di pesantren, katanya ada seseorang itu dikasih nama orang tuanya karena orang tuanya itu seneng yang berbau bahasa Arab, tapi dia nggak belajar bahasa Arab sehingga tidak ngerti. Anaknya lahir laki-laki dikasih nama Zolimin. Subhanallah. Para ulama mengatakan al-ismu minad doa. Nama itu termasuk bagian dari doa. Ketika anak kita lahir dikasih nama Zolimin, Zolimin itu adalah orang yang zolim. Subhanallah. Itu bisa bermakna doa. Makanya wajib kita untuk memilihkan nama yang terbaik untuk anak kita, karena nama itu bagian dari doa. Kemudian bentuk doa yang lain yang secara tidak langsung itu adalah doa orang tua untuk anak adalah umpatan, makian, juga pujian-pujian. Ketika orang tua memaki-maki, mencaci maki anaknya, dan pada saat itu bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, para ulama mengatakan bisa jadi caci makian orang tua itu bisa berubah menjadi doa di sisi Allah dan dikabulkan. Sebaliknya, bisa jadi orang tua memuji-muji anaknya, menyanjung anaknya dengan sanjungan dan pujian, dan waktu itu bertepatan dengan waktu yang mustajab.
itu berubah bermakna doa dan dikabulkan oleh Allah. Misalkan orang tua punya anak, ya, dipuji-puji, anakku soleh, misalkan gitu. Namanya bukan soleh, misalkan namanya Sofyan, kemudian Sofyan soleh, gitu kan. Anak soleh, nah, anak soleha, pujian. Itu secara tidak langsung menjadi sebuah doa. Makanya para orang tua ketika berbicara kepada anak itu harus ekstra hati-hati. Kita harus ingat hadis ini. Salah satu doa yang mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah, adalah da'watul walidain liwaladihima. Doa kedua orang tua untuk anaknya, baik itu doa yang sharih ataupun berupa kinayah, baik doa yang jelas-jelas itu kalimat doa atau berupa pujian atau berupa cacian dan lain sebagainya, termasuk memberi nama anak, itu semuanya terkadang bisa bermakna doa. Maka hati-hatilah wahai para orang tua. Kemudian termasuk yang penting adalah kewajiban mengganti nama anak yang sudah terlanjur dikasih nama jelek, bermakna buruk, diganti dengan nama yang baik. Ya. Oleh karena itu, ya jangan keburu-buru memberikan nama kepada anak. Tanya-tanya dulu, kalau kita tidak tahu bertanya kepada orang yang berilmu. Anak saya laki-laki, itu yang bagusnya dikasih nama siapa? Tanyakan kepada orang yang berilmu kalau memang kita tidak tahu. Jangan asal-asalan memberi nama. Kemudian hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini hadis yang terakhir karena beliau Imam Bukhari hanya membawakan 2 hadis dalam bab ini. Hadis yang kedua adalah hadis juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam alaihi salam wa sahibu Jurayj. Tidak ada bayi yang lahir di tengah-tengah manusia yang bisa berbicara, bisa ngomong di saat masih bayi, kecuali 2. 1, Isa bin Maryam, ya Nabi Isa alaihissalam, itu ketika lahir masih bayi, masih merah, itu sudah bisa berbicara. Itu mukjizat dari Allah. Kemudian yang kedua adalah Sahibu Juraid. Sahibu Juraid yaitu kisah seorang bayi yang lahir hasil zina yang ada di zaman Juraij, ya, yaitu bisa berbicara. 2 bayi ini yang bisa berbicara, yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian ketika para sahabat mendengarkan sabda Rasulullah SAW, tidak ada bayi yang lahir yang bisa ngomong di tengah-tengah manusia kecuali 2 bayi, yaitu Isa bin Maryam dan Sahibu Juraij. Maka sebagian sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wa ma Sahibu Juraij? Ya Rasulullah, siapa itu Sahibu Juraij? Temannya Juraij itu siapa? Bayi yang menjadi temannya Juraij. Kalau Isa bin Maryam para sahabat faham, tapi Sahibu Juraij itu siapa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwasanya Juraij, ya, itu dahulu ada seorang dari kalangan Bani Israel, ada seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Seorang pemuda ahli ibadah namanya Juraij. Juraij ini seorang pemuda ahli ibadah yang sangat zuhud, tidak tertarik dengan kemegahan duniawi. Beliau selalu beribadah di tempat ibadahnya, yaitu berupa rumah panggung, ya, ada rumah panggung yang sederhana, ya. Beliau jadikan rumah panggung yang di atas itu sebagai tempat ibadah. Hampir setiap hari aktivitasnya Juraij itu di rumah tersebut untuk beribadah kepada Allah. Sementara di bawahnya, di bawah rumah itu ada rerumputan, padang rumput yang biasa digunakan menggembala ternak oleh para pemilik ternak. Ada di antara penggembala yang biasa menggembalakan ternaknya, sapi, di sekeliling atau di bawah padang rumput yang berada di bawah tempat ibadahnya Juraij, itu sering didatangi oleh seorang wanita. Sering didatangi seorang wanita, sering datang kepada si pria penggembala sapi tersebut. Apa yang dilakukan wanita itu sering datang? Yaitu mereka melakukan perbuatan zina. Melakukan perbuatan zina. Kemudian
Kemudian pada satu hari, Juraij di saat beliau sedang sholat, beliau sedang mengerjakan sholat, di tengah-tengah sedang sholat, tiba-tiba ibunya datang. Ibunya Juraij datang, kemudian memanggil Juraij, "Ya Juraij." Karena Juraij itu berada di atas, di rumah panggung di atas, ibunya panggil dari bawah, teriak, "Ya Juraij." Dan pada saat itu Juraij sedang sholat. Maka ketika Juraij mendengar panggilan ibunya, Juraij pun bingung. Apakah beliau mendahulukan panggilan ibunya sehingga menghentikan sholat, atau mengabaikan panggilan ibunya kemudian tetap melanjutkan sholat. Akhirnya Juraij memutuskan untuk lebih mendahulukan sholatnya, kemudian tidak memenuhi panggilan ibunya. Kemudian ketika Juraij melanjutkan sholatnya, tiba-tiba ibunya berteriak lagi lebih keras, memanggil lagi, "Ya Juraij, hei Juraij." Juraij pun bingung. Dia bingung apakah mendahulukan panggilan ibunya, memenuhi panggilan ibunya, ataukah mendahulukan sholatnya. Fara'a ayyu'thira sholatahu. Kemudian beliau memutuskan bahwa beliau lebih mengutamakan sholatnya. Sehingga Juraij pun melanjutkan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Ketika ibunya merasa dicuekin sama si Juraij, maka dia berteriak yang ketiga kalinya lebih keras lagi, mengatakan, "Ya Juraij." Maka yang ketiga kalinya pun Juraij pun bingung, apakah mendahulukan ibunya atau mendahulukan sholatnya. Kemudian Juraij pun memutuskan, fara'a ayyu'thira sholatahu. Maka Juraij pun lebih memilih untuk mengutamakan sholatnya. 3 kali dipanggil ibunya, Juraij memutuskan untuk lebih mementingkan sholatnya. Maka ibunya ketika memanggil Juraij dengan teriakan yang semakin keras sampai 3 kali dan tidak dihiraukan Juraij, maka tentunya ibunya merasa kesal. Sehingga ibunya pun spontanitas keluar doa dari lisannya, qalat, "La amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wajhil musimat." Summa sarafat. Ya, maka ibunya Juraij pun kesal, kemudian mendoakan Juraij dengan doa spontan. "Semoga engkau tidak diwafatkan oleh Allah wahai Juraij sampai kamu melihat wajah-wajah wanita pelacur." Subhanallah. Alhamdulillah doanya bukan berzina dengan pelacur, tapi doanya apa? Melihat wajah pelacur. Melihat saja, tidak sampai berzina. Dan ini adalah doa spontanitas dari seorang ibu yang kesal kepada anaknya. Hati-hati para ibu. Biasanya para ibu kadang-kadang tidak sabar. Lihat kejadian ini. Apa yang terjadi? Kemudian setelah itu ibunya pun pergi. Juraij ditinggalkan oleh ibunya karena ibunya merasa dicuekin. Akhirnya ibunya pun setelah membaca doa seperti itu, "La amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wajhil musimat." Semoga Allah tidak mematikan dirimu wahai Juraij sampai kamu melihat wajah wanita pelacur. Kemudian pada satu kesempatan, wanita yang biasa mendatangi penggembala ternak, yang kebetulan menggembalakan ternaknya di bawah tempat ibadahnya Juraij, yaitu di padang rumput di bawahnya, tiba-tiba wanita itu hamil. Ya, wanita itu tiba-tiba hamil. Sehingga tersebar di masyarakat wanita itu telah hamil. Padahal dia hampir setiap hari datang di padang rumput di bawah tempat ibadahnya Juraij. Bukan dengan Juraij, tapi dengan penggembala ternak yang ada di situ. Kemudian dilaporkan kepada raja atau penguasa yang ada di zaman tersebut, maka kemudian wanita itu pun dipanggil. Wanita itu pun dipanggil, "Mimman? Kamu hamil berzina dengan siapa?" Kemudian karena wanita pelacur tersebut takut dengan si pria yang menghamili dia, yaitu penggembala ternak tersebut, ya, dia pun berbohong mengatakan, ya, min Juraij, ya,
wanita itu melahirkan gitu ya, hamil kemudian melahirkan. Ketika sudah melahirkan dilaporkan kepada raja karena orang-orang heboh ya, menanyakan siapakah bapak dari anak tersebut gitu. Kemudian wanita itu didatangkan dengan anaknya, bayi yang lahir. Kemudian ditanya, ini anak dari hasil hubungan dengan siapa? Maka wanita itu berbohong, dia mengatakan min Jurej gitu. Hasil hubungan dengan si Jurej. Kemudian sang raja pun bertanya, as-sahibus sawma'ah, apakah Jurej yang kamu maksud adalah Jurej yang memiliki tempat ibadah itu, yang selalu beribadah di tempat itu? Ya, maka wanita itu pun menjawab, na'am, iya, benar dia. Maka raja itu pun memutuskan, ihdimu sawma'atahu wa'tuni bihi, robohkan ya. Memerintahkan bala tentaranya, raja itu memerintahkan pasukannya, bala tentaranya untuk merobohkan tempat ibadahnya Jurej, dihancurkan. Fadarabu sawma'atahu bil fu'us, kemudian pasukannya pun datang menggerebek tempat ibadahnya Jurej, bawa kampak, kemudian dihancurkanlah tempat ibadahnya Jurej hatta waqa'at, sehingga runtuh. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin, kemudian Jurej pun ditangkap, diikat di tali di lehernya, diikat dengan tangannya diletakkan di leher, kemudian diikat dengan tali, kemudian dibawa menghadap kepada raja. Ketika Jurej digiring oleh tentara untuk dibawa menghadap kepada raja, famarra bihi alal musima, maka melewati sebuah tempat yang di situ tempatnya para wanita-wanita pelacur. Fara'ahunna, maka pada saat itulah Jurej melihat wajahnya para wanita-wanita pelacur itu. Fatabassama, maka Jurej pun tersenyum, ingat doa ibunya. Wahunna yangdurna ilaihi finnas, kemudian para wanita-wanita pelacur pun melihat Jurej. Coba kita lihat, doa ibunya dikabulkan. Ya, doa ibunya dikabulkan oleh Allah. Ya, yaitu apa? Jurej melihat wajah perempuan pelacur. Ya. Faqala al-malik, kemudian sang raja, ketika Jurej sudah dihadapkan kepada raja pun raja menginterogasi, ma taz'umu hadhihi, apa yang kamu pikirkan pada si wanita ini? Maksudnya wanita pelacur itu bersama anaknya dihadirkan, kemudian Jurej didatangkan. Maka Jurej mengatakan, ma taz'um, apa yang dimaksud? Apa maksudnya? Jurej tidak faham. Qal taz'umu anna waladaha minka, wanita ini mengaku bahwa anak dia yang lahir itu adalah hasil hubungan denganmu, wahai Jurej. Qal anti taz'umin, maka Jurej bertanya kepada wanita itu, iya betul kamu mengatakan seperti itu, bahwasanya anak ini lahir karena kamu hubungan dengan aku? Qalat na'am, maka wanita pelacur itu mengatakan iya. Ya. Qal aina hadzal saghir, maka Jurej bertanya, mana anak kecil yang lahir, mana anaknya? Qalu huwa dha fi hijriha, itu dia, anak bayi yang dilahirkannya itu berada dalam pangkuannya. Fa aqbala alaihi, maka Jurej pun menghadap kepada anak tersebut, mendekati anak bayi yang masih merah tersebut. Faqal, kemudian Jurej pun bertanya kepada si bayi yang masih merah itu, man abuk, hei nak, bapakmu siapa? Karena Jurej ini adalah hamba Allah, ahli ibadah, orang yang zuhud, sehingga memiliki karomah. Sehingga Allah pun memberikan kemuliaan pada saat itu. Ketika Jurej bertanya kepada bayi itu, man abuk, bapakmu siapa nak? Qal, maka si bayi yang masih merah itu mengatakan, ra'il baqar, bapakku adalah si penggembala sapi. Nah, qal, akhirnya ketahuan. Subhanallah, ini adalah karomahnya para wali di zaman dulu. Jadi bagaimana Allah menolong para wali-walinya dari berbagai fitnah dan tuduhan. Qala al-malik, maka sang raja pun akhirnya pun menyatakan penyesalannya karena telah menuduh si Jurej, sehingga raja pun ingin mengembalikan, ingin membalas kebaikan Jurej itu dengan yang lebih, yaitu dengan mengatakan, ana ja'alu saumataka min zahab, apakah kamu ingin tempat ibadahmu saya ganti dengan bangunan yang dibangun dari emas? Maka Jurej, karena Jurej adalah orang yang zuhud, tidak butuh keindahan dunia, beliau mengatakan, la, enggak,
Qala min fiddah, ya udah kalau begitu saya bangun dengan perak. Juraid mengatakan, la, tidak perlu. Famana ja'aluha, terus bagaimana? Kami harus membangun tempat ibadahmu dengan apa? Qal, maka Juraid mengatakan, rudduha kama kanat. Kembalikanlah tempat ibadah saya seperti yang kemarin. Dibangun sederhana seperti yang kemarin. Kemudian raja bertanya kepada Juraid, famal ladzi tabassamta? Saya ingin bertanya kepada kamu, wahai Juraid, ada satu pertanyaan. Apa yang menyebabkan kamu tadi tersenyum-senyum? Ketika melewati kaum wanita itu, kenapa kamu senyum-senyum? Qal, ini barangkali sang raja masih ada kejanggalan tuh. Melewati wanita pelacur kok senyum-senyum gitu. Ini ada yang mencurigakan gitu. Qal, jadi perhatikan di sini. Jadi Juraid melewati wanita pelacur senyum-senyum bukan karena kepencut dengan wanita itu, bukan. Apa kata Juraid? Amron araftuhu. Saya melewati wanita pelacur tersebut, saya melihat mereka kemudian saya tersenyum, wahai raja, itu karena saya ingat sesuatu. Apa itu Juraid? Adrakatni da'watu ummi. Doa ibuku dikabulkan betul. Doa ibuku dikabulkan betul, wahai raja. Apa doa ibumu? Nah, akhirnya Juraid pun bercerita kepada raja bahwa pada suatu kesempatan Juraid sedang sholat, dipanggil-panggil ibunya sampai 3 kali, Juraid gak jawab, sehingga ibunya mendoakan mudah-mudahan Juraid tidak diwafatkan oleh Allah sampai melihat wajahnya para pelacur. Dan ternyata langsung dikabulkan oleh Allah, tidak dalam waktu yang lama dikabulkan. Juraid pun ketika ditangkap, digiring oleh pengawal raja, kemudian dibawa menghadap raja, melewati sebuah tempat yang di situ kumpul para wanita-wanita pelacur, dan Juraid pun melihat mereka. Juraid tersenyum ketika melewati wanita pelacur karena ingat, ini doa ibuku dikabulkan sekarang. Subhanallah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah Juraid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Hadis yang sahih, ini sebuah kisah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana doa seorang ibu untuk anaknya dikabulkan, walaupun itu doa keburukan. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati, khususnya para orang tua, jangan bermudah-mudahan mendoakan kejelekan untuk putra-putrinya. Demikian juga kita, Anda, selaku anak, berusahalah kita mencari ridho kedua orang tua kita, sehingga kedua orang tua kita ridho kepada kita dan tidak akan mendoakan kejelekan kepada kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa selalu mendapatkan ridho kedua orang tua kita, karena itu menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita para orang tua mudah-mudahan dijaga oleh Allah, jangan sampai kita mendoakan kejelekan sedikit pun kepada putra-putri kita, karena itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.